Selamat datang di channel Gali Lagi. Di video kali ini kita akan membahas tutorial Microsoft Excel terkait fungsi sum atau fungsi penjumlahan. Ruang lingkup yang akan dibahas dimulai dari penjumlahan secara sederhana, penjumlahan dengan fungsi sum, shortcut fungsi sum, penjumlahan beberapa worksheet tertentu dengan 3D formula, dan kombinasi 3D formula dengan wildcards, serta tips untuk fungsi sum. Ayo kita mulai. Kita akan menjumlahkan total pendapatan di bulan Januari dan bulan seterusnya dengan cara sederhana, yaitu menjumlahkannya satu persatu. Kita ketik sama dengan, lalu jumlahkan masing-masing sel satu persatu. Baru tekan Enter. Kelemahan metode ini yaitu, yang pertama, apabila data yang harus dijumlahkan banyak sekali, misal ada 100 sel, maka ini akan memakan waktu. Yang kedua, perlu ketelitian agar semua sel yang mau kita jumlahkan sudah semuanya dimasukkan dalam penjumlahan. Yang ketiga, apabila ada sel yang kita hapus atau delete, maka hasil formulanya akan memberikan nilai error. Misal kita hapus baris 8 ini, klik baris 8, klik kanan, delete. Maka hasil penjumlahannya akan error. Kita akan kembalikan lagi. Kita pakai cara kedua untuk menjumlahkan data, yaitu dengan menggunakan fungsi sum di sel D13. Kita ketikkan sama dengan sum, kurung buka, dan blok cell range atau dataset yang kita inginkan, kemudian tekan Enter. Kita bisa juga menggunakan shortcut fungsi sum, yaitu ALT sama dengan, kemudian tekan Enter. Di kolom total, kita jumlahkan juga dengan pakai shortcut ALT sama dengan. Kita akan copy-paste formula sum ini dengan drag and drop. Keunggulan fungsi sum, selain menghemat waktu untuk menjumlahkan data, juga apabila ada sel yang kita hapus, fungsi sum tersebut tidak menghasilkan nilai yang error. Misal, kita hapus lagi baris 8 ini, klik baris 8, klik kanan, maka hasil penjumlahannya tetap berfungsi. Kita akan kembalikan lagi baris yang kita hapus tadi. Selanjutnya, kita akan menjumlahkan data dari branch A sampai dengan branch D dengan menggunakan 3D formula. 3D formula maksudnya adalah ketika kita menggunakan fungsi di Excel, dalam hal ini adalah fungsi sum, kita memakai referensi sel yang sama untuk seluruh worksheet. Misal, kita akan menjumlahkan sel C8 yang ada di sheet branch A sampai dengan branch D. 3D formula tidak bisa diterapkan apabila sel-sel yang mau dihitung itu berbeda-beda referensinya di tiap-tiap sheet-nya. Misalnya, di branch A ada di sel C8, di branch B ada di sel C9, dan seterusnya. Dengan kata lain, dengan mempunyai template yang sama di tiap-tiap worksheet, maka penggunaan fungsi-fungsi Excel menggunakan 3D formula akan menghemat waktu. Kita lihat sheet branch A sampai dengan branch D memakai template yang sama, sehingga kita bisa gunakan 3D formula. Kita akan gunakan 3D formula untuk fungsi sum. Di sini kita akan jumlahkan sel C8 di sheet branch A sampai branch D. Ketik sama dengan sum, kurung buka. Kita akan blok sheet branch A sampai dengan branch D dengan cara klik branch D, lalu tekan Shift, lalu klik branch A, sampai sheet-nya berwarna putih seperti ini. Kemudian ketik C8, karena kita akan menjumlahkan sel C8 di seluruh sheet tersebut. Formula yang berhasil dibuat akan seperti ini. Sekarang kita akan menggunakan kombinasi 3D formula dan wildcards dalam fungsi sum. Untuk memahami pengertian wildcards, bisa dilihat link videonya di layar atas ya. Kita lihat bahwa format nama di sheet yang kita jumlahkan tersebut dimulai dengan kata branch. Maka, karena format namanya sama, yaitu ada kata-kata branch, kita bisa menggunakan fungsi wildcard. Kita ketik sama dengan sum, kurung buka, ketik tanda petik 1, terus bintang, ketikan branch, tanda bintang, kemudian tanda petik, tanda seru, dan C8. Wildcards yang kita pakai di sini adalah tanda bintang atau asterik. Kita tidak bisa menggunakan wildcards bila tidak didahului dan diakhiri dengan tanda petik 1 ini ya. Sekarang kita tekan Enter untuk melihat hasilnya. Hasilnya benar ya. Perbedaan antara 3D formula
dengan kombinasi 3D formula dan wildcards adalah, untuk 3D formula, maka hanya akan menjumlahkan sel di sheet-sheet yang sudah kita pilih saja. Sementara untuk kombinasi 3D formula dan wildcards, maka akan menjumlahkan seluruh sheet yang ada kata kunci yang kita masukkan tadi, yaitu branch. Meskipun letak sheet-sheet tersebut tidak berurutan. Bisa di sini, dan seterusnya. Kita coba untuk sum dengan kombinasi 3D formula dan wildcards ya. Misal kita ada sheet baru, namanya new. Kita ganti namanya menjadi branch A. Kita masukkan formula sum kembali, sama dengan sum, kurung buka, tanda petik, bintang, ketikan branch, bintang, tanda petik lagi, tanda seru, kemudian D8, baru tekan enter. Terlihat nilai sumnya adalah 5, yang berarti penjumlahan sheet branch A sampai branch A, meskipun lokasinya berbeda-beda. Saya akan hapus sheet branch A ini ya, dan merubah formula 3D wildcards hanya untuk sheet branch A sampai branch D saja, untuk mengetahui antara 3D dengan kombinasi 3D dan wildcards. Persamaan antara 3D formula dengan kombinasi 3D formula dan wildcards adalah, yang pertama, apabila ada sheet yang kita pindahkan lokasinya, di luar range sheet yang kita tentukan, dalam hal ini adalah sheet branch A sampai dengan sheet branch D. Ataupun mungkin juga kita delete sheet tertentu, misal sheet branch D, maka hasil formula sum tidak akan error, tapi nilainya akan berubah. Kita akan coba. Yang pertama kita delete branch D, klik kanan sheet branch D, klik delete. Kita lihat hasilnya. Maka nilai perhitungan sum yang sebelumnya adalah 4 menjadi 3, yaitu hasil penjumlahan sheet branch A sampai branch C. Yang kedua, kita coba pindah lokasi sheet branch B ke sebelah sheet all branches ini. Kita tekan sheet branch B, tekan mouse, terus di drag ke sebelah sini. Coba kita lihat hasilnya. Maka nilai sumnya berubah dari 3 menjadi 2. Kita kembalikan lagi posisi sheet branch B dengan drag and drop seperti tadi. Dan hasilnya, nilainya kembali lagi menjadi 3. Persamaan yang kedua antara 3D formula dengan kombinasi 3D formula dan wildcards, yaitu apabila ada sheet lainnya yang kita letakkan di dalam sheet range 3D, maka sheet tersebut akan masuk dalam perhitungan formula juga. Range sheet 3D adalah sheet branch A sampai branch C. Misal kita drag sheet ini di sebelah sheet branch B. Maka hasil formula sumnya akan berubah dari 3 menjadi 4. Persamaan ketiga antara 3D dengan kombinasi 3D dan wildcards yaitu apabila ada perpindahan lokasi sheet awal atau sheet akhir dari suatu sheet 3D, maka hasil formulanya akan error dan memberikan nilai 0. Dari data ini, sheet awal dari 3D adalah branch A dan sheet akhir dari 3D adalah branch C. Apabila salah satunya kita pindah lokasinya, misal sekarang kita pindah lokasi sheet branch C ke sebelah sini. Kita cek formulanya dengan tekan enter, maka nilainya 0, karena error. Apabila kita menggunakan 3D formula, jangan pernah memindahkan sheet awal atau sheet akhir ya, bila tidak mau hasilnya error. Sekarang kita akan copy paste formula yang sudah kita buat tadi. Kita bisa lakukan copy paste formula dengan fitur drag and drop, tapi kita bisa juga menggunakan fitur shortcut autofill. Untuk penjelasan autofill, saya sertakan linknya di bagian atas layar ini. Sekarang kita akan copy paste formula dengan shortcut autofill. Blok sel C8 sampai C13, kemudian tekan Ctrl D untuk copy paste formula ke bawah. Kemudian blok sel C8 sampai sel O13, kemudian tekan Ctrl R untuk copy paste formula ke kanan. Apabila ada pertanyaan, saran, dan juga sharing studi kasus atas topik di video ini, bisa ketik komentar di bagian bawah video ini ya. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan dukung channel ini agar terus berkembang dan menyajikan video-video menarik lainnya dengan klik tombol subscribe dan juga klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Gali Lagi. Sampai jumpa.